Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our class today, guys, for the research methodology class. So for today, I'd like to explain research, a type of the research which sometimes we can use for the research in our field, which is the educational field. So like last meeting, I have explained about the experimental research. So today, I want to explain again one of the quantitative research also, which is a descriptive research. This is the content of our discussion for today, guys. So before we go to the types and then the methodology of the descriptive research, so we go first. What is actually a descriptive research? So, what is the descriptive research? Is the most widely used research design as indicated by thesis, dissertation, and research report of institution. Yeah. So this type of the research is it's a common research which is used research design which is used by the undergraduate or the postgraduate or as a research report of the institution ya. Jadi ini sebuah jenis penelitian yang biasa orang gunakan dalam tesis, disertasi maupun research report lainnya. Jadi desain dari descriptive research ini sudah common digunakan dalam penelitian-penelitian. And its common means of obtaining information include the use of the questionnaire, personal interview with aids of study guide or interview schedule and observation, either participatory or not. Jadi cara mengumpulkan atau alat pengumpulan informasi ya, dari penelitian ini adalah dia biasanya menggunakan kuesioner atau angket, kemudian dia juga biasa menggunakan personal interview atau interview langsung ya. Bisa juga dengan ada guide-nya karena biasanya kalau interview itu kita bisa ambil dari beberapa expert, bisa juga kita yang buat sendiri menggunakan ya atau interview schedule, dan bisa juga langsung observation dan either participatory or not ya. Jadi descriptive text itu dia tidak lebih atau dia tidak menggunakan tes ya yang seperti kita pelajari di mata kuliah evaluation, tapi dia lebih menggunakan seperti angket, interview, observation dan sebagainya. Ya, so yeah, you can see here. So the descriptive text. This means that descriptive research gives meaning to the quality and then understanding of facts that are going on. Ya, jadi kalau descriptive research itu kebanyakan dia tidak bisa dimanipulasi datanya karena dia memang memberikan meaning to the quality ya. Dia lebih mempertahankan kepada kualitas and standing for facts that are going on. Ya, jadi dia lebih melaporkan kepada faktanya ya. Jadi kalau descriptive text itu dia agak berbeda dengan experimental research yang biasanya orang manipulasi, tapi kalau ini tidak bisa karena dia menggunakan interview yang mungkin kita tidak bisa memanipulasi interview itu hasilnya ya. Kemudian dia menggunakan observation yang kita tidak bisa mengagak-agak bagaimana situasi dari kelas itu. Jadi untuk descriptive research ini lebih aman digunakan ya. Maksudnya tingkat plagiasinya itu lebih rendah. Yeah, so here, for instance, the information about the group of a person, a number of object, a set of condition, a class events, and then a system of thought or any other kinds of phenomenon or experience which one may wish to study. Ya, jadi contoh-contoh dari descriptive research ini misalkan informasi tentang sebuah grup atau misalkan sebuah objek atau sebuah kondisi atau mungkin situasi kelas atau mungkin a system of thought ya atau experience ya, ini semua bisa dianalisis menggunakan descriptive research. So later we can see how many types of the descriptive research and then what is it. Okay, it's still talking about descriptive research. What is descriptive research actually? And then the nature of the descriptive research, and then the aims. Yeah. So the principal aims in employing the descriptive research are to describe the nature
of a situation as it exists at the time of the study, and then to explore the causes of particular phenomena. Jadi prinsipalnya atau tujuannya sebenarnya dari descriptive research ini seperti ini, bukan ini berdasarkan expert ya guys ya, bukan berdasarkan saya. So it's to describe the nature of a situation ya. Nature itu uh, apa ya, keaslian ya, untuk mendeskripsikan sebuah situasi yang sebenar-benarnya terjadi ya, yang that is exist, yang ada at the time of the study, pada saat kita melakukan penelitian itu, and then to explore the causes, dan untuk mengeksplor ya penyebab ya sebuah fenomena ya. Jadi to explore penyebab penyebab sebuah fenomena itu sendiri. Okay, it's still talking about the aims of the descriptive research. Okay, this is the design of the descriptive research. Yes. So, in conducting a descriptive research, there are six steps that you need to follow when you do the descriptive research. Yeah. The first one is identified problem. Ya, all the research, penelitian apapun, kalau misalnya kalian mau mengadakan penelitian, harusnya harus identifikasi masalahnya dulu. And then you need to review the literature. So what's the meaning of review of the literature is collecting many theory about the things that you are going to study or you are going to research ya. Jadi review literatur ini adalah kita mengumpulkan teori-teori. Misalkan kita mau meneliti tentang motivation, otomatis teori yang dikumpulkan itu kebanyakan harusnya motivation ya. And then select a participant and instrument ya, memilih partisipan ya. Partisipan itu adalah objek ya, orang yang akan kita teliti ya. Ini biasanya kalau dia descriptive research itu partisipannya tidak sebanyak experimental research ya, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Kalau mungkin kalau descriptive research itu bisa mungkin 1 atau 3 orang ya, jadi nggak terlalu banyak, nggak seperti di experimental research. And then the instrumen itu adalah alat pengumpulan data atau bagaimana cara menjawab pertanyaan penelitian kalian. Misalkan kalian mau meneliti tentang motivasi, otomatis instrumennya adalah angket motivasi seperti itu ya, karena bagaimana cara mencari motivasi motivasi seseorang itu menggunakan angket. Nah, itu yang dimaksud dengan instrumen atau alat yang digunakan untuk mengetahui ya pertanyaan penelitian kalian atau menjawab pertanyaan penelitian kalian. And then collect valid and reliable data. Iya, jadi seperti yang saya bilang tadi, descriptive text itu datanya harus valid ya, valid. And then analyze the data, dia punya cara analisis data tersendiri, kemudian reported conclusion atau biasanya kita kenal dengan discussion atau findings di bab 4 kalau misalkan dia thesis. Okay, next it's the common error. Maybe you can read later for the common error. Yeah, this is the types of the descriptive research. So, like experimental research, descriptive research also have some types. The first one is about the normative survey. Ya, jadi descriptive research itu juga punya beberapa tipe. Yang pertama adalah normative survey. Kalau mau melihat desain penelitiannya itu ada di bukunya ya. Nggak seperti yang minggu lalu, kalau experimental research itu memang dia sudah dijelaskan desainnya. Kalau misalkan normatif descriptive research ini nggak terlalu dijelaskan karena memang itu nggak pakai prioritas dan postes dan sebagainya ya. Jadi hanya memilih masalah, identify problem, kemudian mengkaji teorinya, dan setelah itu kita memilih ya, bahkan kita memilih partisipannya ya dengan instrumennya. Makanya dia tidak terlalu menggunakan research design seperti dengan experimental research yang sebelumnya. Okay, we go back to the normative survey. So what is the normative? Yeah, the term of normative is sometimes used because surveys are frequently made to ascertain the normal or typical condition or practice, or to compare a local test result with a state of phenomenon. Sorry, national norm. Uh,
Jadi normatif survei itu ya bagaimana penelitian normatif survei itu dari namanya saja sudah kita ini sudah kita bisa tahu survei ya. Berarti dia menyurvei sebuah kondisi ya, sebuah kondisi ya the normal or a typical condition to compare local test result with a state of the with the state or national norm ya. And then ini contohnya, salah satu contohnya dia menyurvei atau mensurvei tentang standard measurement of Filipino infants during the first year. Dia mensurvei atau melakukan sebuah penelitian deskripsi tentang ini standard measurement. Measurement itu pengukuran ya, standar ukuran bayi ya, umur bayi bayi Filipina ya during the first year di tahun pertamanya, standar apa ukurannya ya. Di sini to determine the average weight and length of infants at the birth and each month thereafter up to 1 year. Ya, untuk mendetermine ya bagaimana rata-rata weight dengan lengthnya dari seorang bayi yang baru lahir ya at a birth and each month dan setiap di setiap bulan sampai dia setahun. Jadi dia mau meneliti tentang itu bagaimana perkembangan bayinya. Oke. Jadi normatif survei ini dia bisa dilakukan lama sekali karena dia memang melakukan survei ya untuk sebuah fenomena atau sebuah kondisi ya. Dan ini jarang kita gunakan ya. Jarang sekali kita gunakan kalau di dunia pendidikan. Oke, the next types ya ini biasa kita digunakan di dunia pendidikan karena namanya saja educational survey research study. Ya, survey educational research ya. Jadi this type of study looks into the teaching learning process, the child teacher, the learner and the environment, the attitude, habits and other characteristic of the learners, the technique and the methods, the building equipment and material use, which all pertain to education. So the goal of this study is to have a total improvement of educational system to the for the maximum development of the individual learner. Ya, jadi ini educational survey research ini bisa saja kita gunakan. Ya, ini bisa sekali kita gunakan. Misalkan kita mau mensurvei atau meneliti tentang teaching learning process. Ya, misalkan ada sebuah sekolah bagus yang nilai bahasa Inggrisnya bagus, kalian mau mengetahui apa sih teaching method yang digunakan, kemudian kok bisa siswanya itu tinggi nilainya A. Itu bisa kita gunakan ini descriptive research dengan tipenya adalah educational survey research study. And bisa juga kita menggunakan ya meneliti tentang ini child teacher ya. Tapi kalau child teacher ini kan adanya di PAUD ya, dia nggak terlalu mengajarkan bahasa Inggris kalau di PAUD. And then the learner and the environment ya, bagaimana hubungan lingkungan pembelajaran dengan siswanya, the attitude-nya ya, attitude-nya dengan habitnya. Ya ini semua bisa kita explore, bisa kita teliti menggunakan educational survey research study. Okay, let's see the example. Nah, ini. A study of the developmental of art expression of young children by their drawings. Ya. Jadi dia so the purpose is to determine the major classification of drawing made by children from 1 to 8 years old. Jadi dia mau mengklasifikasikan bagaimana drawing made-nya ya children yang mulai dari tahun pertama atau yang berumur 1 tahun sampai dengan umur 8. Bagaimana sih drawing maths-nya gitu. And then to determine the development of the art expression of the children. Ya untuk mengetahui the development bagaimana perkembangan artnya, perkembangan seninya, expression artnya dari tahun anak yang berumur 1 tahun sampai anak yang berumur
8 tahun ya. Jadi ini bisa kita gunakan ya, bisa kita gunakan, cuma kelemahannya kalau kita menggunakan descriptive research guys, itu dia membutuhkan banyak waktu sebenarnya. Ya karena misalkan kalau kita mau menggunakan survei seperti ini, biasanya dia misalkan kita mau mengsurvei bagaimana tingkat motivasi seorang siswa mulai dari dia kelas misalkan belajar bahasa Inggris mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 SMP. Otomatis kan kita menggunakan tiga tiga level ya, tiga level karena biasanya kalau dia descriptive research itu yang diteliti itu tetap begitu, nggak bisa misalkan saya ambil kelas 1 segini, karena saya mau ambil saya karena saya mau lihat perkembangannya, nggak bisa, jadi harus subjeknya itu tetap ya, nggak boleh ini, makanya dia membutuhkan banyak waktu kalau misalkan dia descriptive research sebenarnya. Oke, okay? And then jenisnya yang ketiga adalah psychological research study. Ya dari namanya saja sudah kita bisa menebak ini tentang apa ya. Of course talking about the behavior of the individual in the different situation ya. Behavior ya, behavior berhubungan dengan psikologi. Oke, ini salah satu contohnya, the question and manifestation of emotional behavior in the Filipino children. Ya, the causation ya, penyebabnya, and manifestation, penyebab dan pembentukan ya. Manifestation itu pembentukan emosi ya, emosi children ya. Di sini ada beberapa tujuannya, ada tiga, ada apa sih, situasi apa sih yang menyebabkan emosi children itu, kemudian bagaimana pembentukan behavior emosionalnya, kemudian the reaction of the adults for these episodes. Ya, jadi ini agak lama juga penelitiannya ya. Next one, okay, social survey. The purpose of this study is to change for the better access and practice of group living in a community. It's concerned with the formulation of constructive program of social reforms and amelioration. And a current social problem is existing in a particular place, and the aims is to diagnose the root causes of the ills utilizing the research approach. Jadi kalau misalkan ini social survey, ini sama, hampir semuanya hampir-hampir sama sih sebenarnya. Dia apa ya, membandingkan ya, misalkan ada sebuah penelitian sebelumnya yang bercerita tentang itu, dia mau membandingkan untuk ini menchange for the better access and practice of group living in a community. Jadi dia fokus kepada group living of community ya, dan tujuannya adalah untuk mendiagnose apa sih penyebab atau akar penyebabnya dari sebuah masalah atau sebuah problem yang terjadi. Oke. Di sini contohnya specialization within the foster parent rule or research project report. Ini to compare foster parent of infant with those of older children. Jadi dia ada di compare ya, dia mau mengcompare sesuatu. Dan ini dia berbicara tentang sosial ya, kejadian-kejadian sosial. Oke, ya, what is the ethics ya? Apa sih etika kalau kita aturannya ya? Aturannya kalau kita menggunakan descriptive research, the first one, be sure when you describe any particular group of individual in your population, you should include not only the characteristic which are common to the group, but also their unique as well. Ya, jadi kalau misalkan kita subjek penelitiannya adalah dalam sebuah grup itu atau seseorang ya, atau sebuah populasi itu, bukan hanya karakteristik yang biasa yang terjadi dalam grup itu yang harus kita nyatakan, tapi juga hal-hal unik yang biasanya terjadi dalam grup itu ya. And then bear in mind that seldom in the descriptive method per se use as an itself ya. Jadi sebenarnya kalau descriptive research ini dia sebenarnya basic ya, dia sebenarnya basic research atau basic finding atau penemuan dasar untuk mendevelop, untuk mengembangkan research itu atau masalah itu ke research yang lain, karena dia berdasarkan fakta begitu. Nah, misalkan
kalian meneliti tentang cara mengajar orang guru ya di dalam kelas karena nilainya siswanya itu amat sangat jelek misalkan, atau amat sangat buruk, itu dari fakta atau dari hasil deskriptif research kalian itu bisa dikembangkan ke experimental research. Misalkan dari data penelitian kalian di sini apa gurunya menggunakan metode yang tidak bagus, kemudian siswanya kurang motivasi atau apa, itu kalian bisa kembangkan ke research selanjutnya, yaitu kita bisa menggunakan experimental research, mencobakan suatu metode kah atau misalkan mencobakan sebuah metode untuk meningkatkan motivasinya untuk merubah metode lama menjadi metode yang baru. Itu makanya descriptive research itu dijadikan sebagai dasar ya, dasar penelitian yang bisa saja berkembang karena ini berdasarkan fakta. And then use statistical procedure to assure you of a level of confidence that your result is trustworthy. Ya, ini harus diperhatikan sekali juga karena kebanyakan descriptive research itu menggunakan angketnya yang bukan kita buat sendiri tapi berdasarkan seorang expert. Dan kalau misalkan angketnya itu berdasarkan seorang expert, otomatis ada juga cara menghitungnya ya. Jadi cara menghitung kalau descriptive research itu hampir amat sangat berbeda ya, amat sangat berbeda dengan experimental research. Ini kita memang menggunakan statistical procedure tapi ada yang namanya Likert scale, kemudian ada yang namanya yes no ya, angketnya hanya yes no bukan Likert scale. Likert scale itu menggunakan angket 1 2 3 4 5 ya. Jadi berbeda sekali cara ininya menganalisis datanya. And then data should not be manipulated ya, of course ya, karena ini berdasarkan fakta jadi tidak bisa dimanipulasi. Kemudian instrument you should be free from cultural bias ya, jadi ini tidak menyinggung ya, menyinggung culture ya. Instrumen yang digunakan atau alat yang digunakan itu nggak boleh, isinya atau kontennya itu nggak boleh menyinggung ras atau culture. Okay, next, what's the importance of the descriptive research? So for scientists, basis of judgment ini saya sudah jelaskan tadi sebagai basic basic ya, atau basic finding atau penemuan dasar dari sebuah masalah itu. Kemudian for a closer look into happening, behavior, practice, methods and procedure. Jadi kalau dia descriptive research itu dia lebih mendetail untuk menjelaskan apa sih sebenarnya yang terjadi, kemudian bagaimana kebiasaannya, sorry, and then methodenya, kemudian prosedurnya, and then for the information of construction of this analysis, of this standardization of tool instrument used in the research ya. Jadi ini kalau descriptive research itu dia kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, dia memiliki teknik analisis tersendiri. Apalagi kalau kita menggunakan instrumen yang saya bilang tadi seperti angkat observation, itu dia memiliki cara menganalisisnya sendiri. Okay, so I guess that's all about the descriptive research, guys. Hopefully there is something that you can find from my explanation today. That's all. Thank you very much for your listening and see you again next meeting.